Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Siti Saadah, guru SMP Negeri 1 Ciparai yang terletak di Jalan Raya Laswi nomor 809, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat ini saya bertugas sebagai guru IPA di kelas 8 dan mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah selaku koordinator laboratorium IPA. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan tentang on the job learning yang sudah saya lakukan dari tanggal 8 November sampai tanggal 3 Desember yang diselenggarakan oleh P4 TK IPA Bandung. Selamat menyaksikan. Inilah laboratorium kami, di mana laboratorium ini mempunyai luas 15 meter kali 9 meter dan terdiri dari ruang praktikum, kemudian ruang persiapan dan gudang. Laboratorium sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA. Nah, terutama untuk memahami konsep-konsep IPA dan untuk meningkatkan keterampilan proses siswa sehingga mutu pendidikan IPA lebih meningkat. Sehingga sesuai dengan visi misi SMP Negeri 1 Ciparai. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan penggunaan laboratorium secara optimal, maka mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu sumber daya manusia. Saya selaku koordinator laboratorium, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi kepala laboratorium yang diselenggarakan oleh P4TK. Di sini saya banyak sekali menimba ilmu yang sebelumnya belum saya dapatkan bagaimana cara mengelola laboratorium secara optimal. Dimulai dari tanggal 8 bulan November, saya menghadap kepada kepala sekolah untuk melaporkan semua kegiatan yang sudah saya lakukan selama ini dan menyampaikan program-program yang akan saya lakukan selama on the job learning dari tanggal 8 sampai tanggal 3 Desember dan alhamdulillah mendapat dukungan yang penuh dari kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciparai, Enitul Solihah, mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan terima kasih kepada P4 TK IPA yang telah memberikan pelatihan kepada guru IPA menjadi Kepala Laboratorium IPA dari tanggal 8 November sampai dengan 3 Desember. Alhamdulillah, guru IPA Ibu Lili Siti Saadah berperan aktif dan antusias serta berdedikasi dalam mengikuti pelatihan. Saya dan semua stakeholder sekolah sangat mendukung semangat beliau dalam mengikuti pelatihan yang telah diberikan oleh P4TK, serta menambah potensi dan keprofesionalannya dalam melaksanakan kepala laboratorium. Mudah-mudahan pelatihan ini ada dampaknya akan dirasakan oleh siswa-siswi SMP kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pada tanggal 9 November, saya mulai melakukan survei ke laboratorium, di mana didapatkan kondisi laboratorium, alat dan bahan yang belum tertata dengan rapi, masih bercampur. Gitu ya. Kemudian, di sini saya melihat administrasi juga masih terbatas, di mana saya hanya mendapatkan 2 buah administrasi, yaitu buku inventaris barang dan buku peminjaman. Nah, alhamdulillah, setelah mendapatkan materi tentang bagaimana membuat suatu administrasi di laboratorium, maka saya sudah membuat administrasi, diantaranya ada buku inventaris, kemudian buku alat dan bahan, kartu alat dan bahan, kemudian kartu peminjaman, kartu reparasi, kemudian kartu pemesanan alat, dan termasuk pelabelan alat dan bahan. Nah, ini sangat memudahkan guru-guru untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan ketika praktikum. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada pelabelan, ada lemari, di mana di dalam lemari ini terdapat data nomor lemari berapa, kemudian jenis lemarinya apa, kemudian di sini juga terdapat alat-alat yang terdapat di rak nomor 1 itu apa saja. Nah, ini sangat memudahkan guru-guru untuk mendapatkan alat yang dibutuhkan ketika praktikum. Selanjutnya, untuk menciptakan sistem yang tertib, maka saya menyusun POS. POS adalah prosedur operasional standar. Di sini saya membuat 2 POS, yaitu POS umum yang terdiri dari 2 POS, yaitu POS pengadaan barang dan POS penyiapan fasilitas. Kemudian untuk POS khusus ada 4. Yang pertama, POS pelaksanaan kegiatan, kemudian POS penggunaan alat-alat praktikum, kemudian yang ketiga POS perawatan, dan yang keempat POS monitoring. Selanjutnya adalah aspek yang kedua, yaitu konten pembelajaran. Nah, di sini saya mulai bergerak sesuai dengan tuntutan kurikulum, di mana saya mulai mengundang guru-guru IPA untuk berdiskusi dan menganalisis semua materi pelajaran IPA yang bersifat esensial dan dapat dilakukan praktikum di laboratorium. Hal ini diambil dari hasil analisis KD dari setiap semester. Nah, hasil dari diskusi ini yaitu terbentuknya jadwal kegiatan di laboratorium.
Demi kelancaran pengelolaan laboratorium ini, saya dibantu oleh seorang laboratorium yang sudah ditunjuk sesuai dengan izin dari kepala sekolah. Nah, untuk laboratorium ini agar dapat melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Permen nomor 26 tahun 2008. Nah, untuk membuat jadwal kerja dan tugas kegiatan laboran beserta tupoksinya, kemudian sebagai bentuk monep dan pengawasan, saya melakukan supervisi dan penilaian yang dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan menyediakan rubrik penilaian, instrumen penilaian. Nah, hasil dari monitoring ini atau hasil dari supervisi ini akan menjadikan satu landasan untuk pelayanan kepada pengguna laboratorium, baik guru maupun siswa, dan nanti hasilnya akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Selanjutnya, untuk mencegah adanya kecelakaan di laboratorium selama siswa melakukan praktikum, maka saya sudah membuat tata tertib laboratorium. Selain itu, juga disediakan kotak P3K, kemudian alat pemadam kebakaran, dan juga dibuat poster-poster yang memuat sifat-sifat zat. Selanjutnya, saya menganalisis Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh sebuah laboratorium. Kemudian hasil analisis ini saya bandingkan dengan alat dan bahan yang ada di laboratorium saya. Kemudian sehingga ketika alat-alat itu tidak ada, maka saya melakukan pengajuan. Kemudian ketika alat-alat itu sudah lengkap tetapi kondisinya rusak, maka saya mengajukan perbaikan atau mungkin membeli yang baru. Monitoring alat ini saya lakukan minimal setiap 1 bulan sekali, sehingga apabila ada alat dan bahan yang rusak atau kurang, dapat dilakukan pengajuan untuk reparasi atau pembelian alat yang baru. Selanjutnya, untuk memudahkan kegiatan praktikum siswa, sangat perlu sekali dibuatkan LKPD sebagai pedoman siswa untuk melakukan praktikum agar kegiatan praktikum terarah dan terukur. Selain itu juga di laboratorium harus ada buku panduan untuk penggunaan alat-alat laboratorium sehingga guru dan siswa dapat dengan mudah mengoperasikan alat-alat yang ada di laboratorium. Adapun yang berkaitan dengan kompetensi sebagai kepala laboratorium, saya memanfaatkan laboratorium ini juga sebagai tempat penelitian, di mana saya membuat penelitian yang berkaitan dengan kegiatan praktikum. Di mana saya membuat proposal PTK yang berkaitan dengan praktikum dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan proses siswa. Semoga dengan adanya upaya-upaya perbaikan pada setiap aspek, saya berharap kualitas pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Ciparai lebih meningkat, dan siswa-siswi dapat melaksanakan pembelajaran IPA dengan menarik dan menyenangkan. Dengan demikian, selesai sudah kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepala laboratorium ini. Pelatihan ini tidak terlepas dari bimbingan P4TK. Untuk itu, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Soeharto, SPDMT, kemudian kepada Ibu Dr. Yeni Hendriani, kemudian kepada Ibu Raden Fauzia Lu'lu Hasni, SSI MPD. Semoga laporan kegiatan ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi seluruh guru di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.